Siwi. Sore Siwi Jogja ya. Siwi ini juga dari Jogja, aku juga dari Jogja ini. Kak Kurnia juga di Jogja. Oh, ada Kak Dika dari Padang, Kak Rahma, halo. Oh, dari Medan, Kak Hapsari, halo. Oh, ada yang dari Jakarta juga. Oh, banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke ini. Oh, ada yang dari Jambi. Halo, Kak. Kak Susilo dari Jambi. Kak Yenifar juga dari Jakarta. Oh, Kak Anis. Halo Kak Anis, salam Jogja. Yang di Jogja kita kapan-kapan meet and greet ya. Oke. Oke, salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bertemu di acara Laksmi Talks pada sore hari ini. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih itu Laksmi? Gitu. Naura akan ngasih informasi tentang Laksmi. Jadi Laksmi itu kepanjangan dari Langkah Komunitas Mengurangi Plastik. Nah, Laksmi ini merupakan gerakan kolektif yang berfokus untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia. Gerakan ini dibentuk oleh Saraswati dan juga Diageo Indonesia. Nah, Saraswati ini merupakan salah satu perusahaan perusahaan yang bergerak di pembangunan, kemudian Diageo itu merupakan salah satu perusahaan minuman multinasional. Gerakan ini berfokus juga untuk merangkul individu dan komunitas dengan kampanye nasional #berubah dari rumah dan menciptakan platform digital yaitu www.laksmi.info. Laksmi juga punya inisiatif berbasis masyarakat pengurangan sampah sekali pakai yang dimulai dari masyarakat Desa Nyambu, Tabanan, Bali. Di Laksmi Talks kali ini kita juga akan mendengar bagaimana Desa Nyambu tetap berjuang mengurangi plastik sekali pakai. Ada Bapak Inyoman atau bisa dipanggil secara akrabnya Pak Jero. Halo Pak Jero, udah masuk belum ya di sini? Oh belum ya, oke. Nanti kita akan dengar bagaimana sudah masuk tuh. Oh sudah masuk. Halo sudah. Pak, selamat datang di Laksmi Talks. Nah sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, kami meminta konsen dari teman-teman bahwa selama kegiatan dari awal hingga akhir akan kami rekam. Kemudian kami juga minta tolong untuk teman-teman memute mikrofonnya atau mematikan mikrofonnya, dan juga teman-teman dipersilahkan untuk mematikan video ataupun mau mengaktifkan juga terserah teman-teman, senyaman teman-teman. Selain itu juga teman-teman tolong persiapkan selembar kertas bekas ataupun bisa ditulis di telapak tangan #berubah dari rumah karena nanti di akhir sesi kita akan foto bersama. Oke, nggak usah pakai menunggu waktu lama, kita langsung mau mulai aja acara pada sore hari ini. Dimulai dari sambutan Saraswati selaku penyelenggara. Pada Kak Rera, waktu dan tempat dipersilahkan. Yeay, oke, terima kasih. Halo teman-teman, makasih Naura. Teman-teman, perkenalkan, saya Rera, mewakili Saraswati. Salam hangat dari Bali. Makasih udah nyempetin waktu di sore ini untuk ngumpul bareng di kick off-nya Laksmi Talks, acaranya Laksmi, dan nanti sampai di akhir acara ada cerita lainnya juga dari Laksmi. Jadi aku mau kenalan dulu tentang Saraswati ya. Jadi Saraswati adalah sebuah perusahaan Indonesia yang mempromosikan inovasi dalam pembangunan. Nah, timnya kita tuh sebagian besar perempuan, dan Saraswati berperan sebagai broker inovasi yang menghubungkan individu, organisasi, dan komunitas berdasarkan kasus per kasus untuk memberikan skill dan sumber daya yang paling relevan untuk partner atau klien kami. Dan pekerjaan Saraswati berkisar dari desain yang berpusat pada human-centered design,
sampai pengembangan platform daring, pelatihan dan analisis data, manajemen pengetahuan, perencanaan strategis, evaluasi, dan matchmaking lembaga. Dan kami berupaya untuk bekerja sama dan mendukung mitra lokal untuk memastikan hasil yang melampaui siklus-siklus project. Jadi kolaborasi merupakan salah satu lingkup kerjanya Laksmi gitu. Nah, info detailnya teman-teman boleh lihat di www.saraswati.global. Nah, ini Laksmi sendiri merupakan salah satu program kita gitu. Jadi berkolaborasi dengan Diageo Indonesia untuk membentuk langkah komunitas mengurangi plastik yang detailnya tadi udah di-sharingin sama Naura. Nah, fokus Laksmi sendiri adalah bagaimana kita secara kolektif ngambil tindakan ngurangin penggunaan plastik sekali pakai sampai mengurangi limbah atau sampah gitu. Jadi lebih melakukan aksi-aksi ulang si plastik ini gitu. Dan Laksmi juga membangun inisiatif program pertamanya yaitu pilot project di Desa Nyambu, Tabanan, Bali. Jadi di 2 tahun lalu 2019 Laksmi dan masyarakat Desa Nyambu sampai sekarang sedang mengembangkan solusi pengurangan plastik sekali pakai berbasis komunitas melalui desain ada aksi dan kebijakan lokal gitu. Jadi inisiatif ini juga didukung oleh Pak Jero, Bapak Kepala Desa Nyambu. Terima kasih juga sudah hadir Pak Jero, Inyoman biasa. Beliau juga dari tahun lalu ya sudah membuat surat edaran sejak 2019 dalam larangan penggunaan plastik sekali pakai ke warung-warung maupun rumah makan sekitar Desa Nyambu gitu. Dan di pertengahan Maret 2020 sebelum pandemi Covid ada hampir 1.000 warga Banjar atau dusun yang terlibat dari bersih-bersih sekaligus mengumpulkan sampah plastik sekali pakai di Desa Nyambu. Waktu itu yang hadir itu ada di 6 Banjar di Desa Nyambu, dari Banjar Caripadang, Dukuh, Tojiwa, Munde, Kebayan, dan Nyambu. Itu luar biasa banget. Dan kedepannya Laksmi hendak memperkuat ekowisata Nyambu yang berbasis desa bebas sampah plastik sekali pakai dengan mendukung advokasi desa juga, merangkul desa lain agar bisa mereplikasikan inisiatif ini ke desa tetangga gitu. Salah satunya Desa Buit dan Desa Kabe-Kabe. Dan di sini juga ada salah satu peserta juga dari Desa Buit. Terima kasih sudah hadir, Bli Yudi. Terus di Laksmi juga ada kita ada platform online Laksminya, namanya yang tadi Nora udah bilang di laksmi.info. Tujuannya untuk berbagi dan berkolaborasi sama teman-teman dan stakeholder lain untuk menjadi bagian dari inisiatif ini gitu. Teman-teman juga bisa lihat di website kami juga ada tips bagaimana ngurangin plastik, bahan-bahan pengganti plastik, info-info kegiatan terkini yang related sama kampanye pengurangan plastik sekali pakai, cerita perjalanan Desa Nyambu dalam mengurangi plastik sekali pakai juga ada di sini, dan ada juga pengalaman teman-teman lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang ceritanya sangat luar biasa perjuangannya gitu untuk mengurangi sekali pakai. Dan juga ada beragam profil komunitas atau partner yang udah berkolaborasi bersama Laksmi. Kita jadi tahu sejauh mana pemahaman kita tentang dan orang-orang dalam mengurangi plastik sekali pakai gitu. Jadi silakan mengeksplor laksmi.info. Dan nanti kita juga akan menggelar kegiatan kampanye berubah dari rumah, yaitu saling mendukung dan belajar dari satu sama lain untuk dalam menerapkan cara-cara untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Info lengkapnya tunggu di akhir acara. Selanjutnya saya kasih ke Naura. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Rera atas sambutannya. Oke, selanjutnya ini sambutan dari salah satu penyelenggara juga dari Diageo Indonesia, Bang Prihat Nababan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nora. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Jero, Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak atas dukungannya selama ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk bisa menyelenggarakan ini dan menjadikan Nyambu sebagai titik awal ya Pak ya untuk program kita berubah dari rumah dan juga bebas dari sampah plastik. Semoga kita bisa terus menjalani program ini ya, karena kita sudah mulai menggalang ini dari tahun 2019 saat itu. Akhir tahun 2019 kita coba membuat workshopnya di Nyambu. Kita mencoba memetakan solusinya sebenarnya apa saja sih yang bisa kita buat. Dan juga kita berlangsung lah tuh sempat beberapa kegiatan ngumpul bareng ya, rame-rame sampai sampai awal tahun 2020, tapi ya mau gimana ya, pandemi. Akhirnya terpaksalah kita mencoba beradaptasi dengan kegiatan sambil tetap untuk menjaga
semangat kita ya untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan bagaimana kita bisa membuat inspirasi ini dari Nyambu ini bisa diambil juga oleh teman-teman di semua komunitas di luar sana. Dan ternyata responnya cukup bagus dari teman-teman yang Laksmi informasikan ke kami bahwa cerita soal berubah dari rumah ini berhasil menginspirasi bagaimana rekan-rekan semua yang saya lupa namanya yang pemenang kemarin siapa namanya Mbak? Mega. Mbak Mega ya Mbak Mega. Mbak Mega salah satunya yang cukup semangat ya kayaknya kemarin pas di campaign bulan November ya. Bulan November ikutin campaignnya. Jadi senang sekali teman-teman semua, nggak cuma di Bali tapi juga di Indonesia bisa mendapatkan inspirasi dari Desa Nyambu bagaimana cerita ini semoga bisa menjadi semangat juga buat teman-teman kita mengurangi sampah plastik dan juga tentunya lebih baik untuk lingkungan kita selanjutnya. Jadi semoga bisa mengikuti acara ini dengan baik dan mendapatkan inspirasi juga ya. Terima kasih Pak Jero atas dukungannya. Oke, terima kasih Bang Prihat atas sambutannya. Oke, nggak usah nunggu waktu lama lagi, pasti teman-teman udah mulai penasaran siapa aja sih narasumbernya. Kita punya 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bliwayan Aksara selaku Ketua Trasiro Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bapak Kepala Desa Nyambu, Pak Inyoman Biasa, dan yang ketiga ada Kak Mega Kusumawardani, salah satu pemenang hashtag Berubah Dari Rumah yang tahun lalu ceritanya cukup menginspirasi bagaimana mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga 30 hari. Nah, teman-teman, nanti selama pemaparan materi dari narasumber, jika punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat, ditunjukkan untuk siapa narasumbernya dan apa pertanyaannya. Oke, dimulai dari yang pertama, ada Bapak Wayan Aksara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Naura. Selamat sore sahabat Indonesia. Salam dari Bali. Sore Pak. Kebetulan saya base-nya di Bali, jadi memang sedang mengkomandoi teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi senang sekali pada sore hari ini saya bisa berbagi bersama teman-teman yang luar biasa di Laksmi Talks sore hari ini. Yang pertama saya mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman semua yang buat kami dari Trasiro, kami sangat mendukung program ini bagaimana mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami sangat sepaham karena kami pun selalu mengkampanyekan program ini karena yang terbaik itu adalah mengurangi dari upaya penyelesaian ini. Jadi banyak upaya yang kita lakukan tapi yang terbaik adalah mengurangi. Tentu mendengar bahasa mengurangi ini yang harus kita tangani adalah di hulunya, yaitu bagaimana berubah dari rumah. Ini hashtagnya sangat inspiratif. Jadi ini memang harus dikampanyekan terus. Ya, jadi kita bersama-sama menggaungkan semangat ini berubah dari rumah. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengurangan sejak awal. Dari rumah tangga, dari perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Ya kita sadar hari ini banyak sekali instansi yang tidak beroperasi secara penuh, namun demikian kampanye-kampanye seperti ini memang harus terus kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Laksmi Talk karena upaya-upaya seperti ini memang harus terus kita giatkan, menyapa masyarakat, mengingatkan mereka untuk lebih bijak dengan bagaimana mereka dalam memproduksi sampahnya agar tetap berusaha untuk mengurangi. Kita sadar sekali bahwa di masa pandemi produksi sampah sekali pakai ini naik. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke materi saya sudah ditayangkan oleh Naura. Terima kasih Naura. Jadi tema yang saya sampaikan pada sore hari ini yaitu upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. Ya, next, Naura. Ya, jumlah timbulan simbol sampah nasional tahun 2020 mencapai sekitar 67,8 juta ton. Itu luar biasa, masih sangat tinggi. Next. Nah, ini
berbicara data, walaupun ini masih belum diupdate, namun ini secara nasional bisa kita bayangkan beginilah komposisi kondisi jenis-jenis sampah kita, komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenis, ya. Jadi masih didominasi oleh sampah organik, ya, dengan sederet di bawahnya masih sangat tinggi sekali organiknya. Ini sebetulnya kalau di setiap rumah tangga ini bisa melakukan penanganan sejak dini, yaitu apakah dengan komposter dan lain sebagainya, ini bisa akan sangat mengurangi pengiriman ke TPA. Next. Ini komposisi sampah. Kita ambil satu contoh kota yang sangat padat ya, di Kota Bandung. Ini komposisinya. Recording in progress. Bisa lihat. Bisa kita baca di situ data-datanya. Ya, plastik 20%. Next. Nah, ini sebagian besar sampah-sampah yang dihasilkan ini berasal dari pemukiman, jadi produksi yang dihasilkan di rumah tangga. Ini luar biasa, sampai 66%. Ini artinya ketika upaya-upaya ini kita dengungkan, tentu yang harus kita sasar adalah bagaimana kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat yang notabene sebagai penghasil persentase tertinggi dalam berdasarkan sumbernya. Recording in progress. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Next. Recording stop. Satu, minimnya kesadaran sebagian masyarakat. Jadi kita berbangga sudah ada banyak di antara kita yang sudah mulai melakukan pembenahan dan perubahan. Namun kita nggak bisa kita pungkiri bahwa masih ada sebagian dari masyarakat kita yang masih perilaku mengelola sampahnya belum bijak, masih membuang sembarangan dan produksinya masih tinggi dan tidak terpilah seperti itu. Next. Dua, sistem pengangkutan sampah belum maksimal. Hanya 75% sampah terangkut ke TPA dan sisanya ya masih tercecer di mana-mana. Sistem pengangkutan ini menjadi masalah yang klasik di mana-mana kita temui. Namun ketika masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan, tentu tidak tertutup kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang sejalan dengan upaya penyelamatan. Recording in progress. Berkoordinasi di tingkat desa, tingkat banjar, RT RW untuk melakukan manajemen sampah ini dengan baik. Apakah membangun bank sampah, bagaimana mereka mengedukasi masyarakatnya untuk mengurangi dan melakukan pemilahan di sedari rumah tangga. Next, 3. Nah, kita tergantung pada plastik sekali pakai. Nah, recording in progress. Sekali. Jadi recording bahkan stopped. Banyak yang pesimis nih bahwa susah nih bagaimana kita akan merubah gitu. Tapi ketika informasi-informasi seperti ini sering kita sampaikan ke masyarakat, bagaimana pencemaran itu sedang terjadi, saya yakin banyak yang terketuk hatinya untuk memulai dari hal-hal kecil. Apakah mengurangi penggunaan tas kresek, mengurangi penggunaan styrofoam dan yang lainnya. Ini akan sangat membantu bagaimana kita berupaya untuk menyelamatkan lingkungan. Next. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Next. Nah, solusi utama penanganan sampah kurangi sejak awal sudah pasti ya. Jadi kita karena memang tagline kita bersama, kita sepakat bagaimana kita mengurangi, bahkan kami pun selalu mendengung-dengungkan moto 3M, mengurangi, dan mengurangi. Jadi tidak ada kata lain selain mengurangi. Pertama, pisahkan dan manfaatkan. Jadi pemilahan sejak rumah dan kita upayakan menggunakan kembali supaya tidak timbulannya bisa berkurang gitu. Jadi yang kedua, kurangi sejak awal. Yang ketiga, kembali pertahankan dan sebatkan. Next.
Nah, ini pisahkan dan manfaatkan. Yang organik mungkin sampah-sampah kita bisa kompos, yang non organik kita store ke bank sampah atau kita bisa gunakan ulang lah. Next. Kurangi sejak awal. Nah, upaya-upaya seperti ini sudah giat kita lakukan. Kalau boleh kami sampaikan, khusus di Bali, pemerintah Provinsi Bali sudah sangat kooperatif dalam hal ini dengan memberi payung hukum mengeluarkan Pergub 97 tahun 2018 tentang pengurangan timbulan sampah plastik. Dan ini tentu diharapkan menginspirasi pemerintah-pemerintah provinsi lain di pulau-pulau lain untuk juga bersama-sama bagaimana kita memberi payung hukum pada gerakan ini supaya secara legal ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah pun sudah memberi payung hukum walaupun masih berupa pergub. Nah, dari partisipasi masyarakat ini tentu nanti diharapkan pergub ini akan bisa ditingkatkan menjadi perda. Next. Nah, ini yang perlu kita kurangi. Kita akan selalu upayakan ya, bagaimana kita bisa memilih makanan atau snack, makanan ringan yang tidak berkemasan plastik sekali pakai. Next. Nah, ini ada tumblerisasi, bagaimana kita mengurangi penggunaan minuman berkemasan sekali pakai. Mohon maaf, ini ada salah satu merek, karena memang di Indonesia ini merek-merek ini memang masih mendominasi dari brand audit kami yang kami temukan bahwa masih sebagai pencemar tertinggi kalau di Indonesia. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bersama dan kami sangat mengapresiasi ternyata pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun ini sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang pengaturan ini. Jadi pengurangan jejak peta jalan, pengurangan produksi plastik sekali pakai sedari produsen. Nah, ini program jangka panjang, tapi ini mengembirakan sekali karena pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang jauh ke depan. Mudah-mudahan ini realisasinya memang bisa kita kontrol bersama-sama. Next. Nah, ini banyak sekali kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita stop penggunaan plastik straw atau pipet plastik, karena ini adalah produk-produk yang residu yang susah dan mungkin tidak ada yang mau untuk mengolahnya kembali. Next. Nah, kita juga mengkampanyekan bagaimana stop menggunakan yang sekali pakai dan memilih yang mungkin hari ini menjadi hal-hal yang sedikit kita belajar untuk membiasakan. Setiap mau kemana-mana harus ambil dulu tasnya atau bawa Tupperware-nya untuk kalau mau belanja. Jangan sampai kalau sudah di tempat belanja baru lupa bawa ini dan akhirnya kembali menggunakan hal-hal yang sekali pakai. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita bangun sebuah peradaban baru. Jadi saya yakin semuanya bisa kita atasi bersama-sama. Semangat bersama. Next. Nah, awali dengan langkah kecil, ulangi terus setiap hari, jangan menyerah. Jadi penampilan seperti ini kami di Trasiru selalu menekankan kepada seluruh relawan kami, jadi selalu melengkapi diri kemanapun untuk selalu ditemani oleh tumbler dan juga goodie bag. Ya, ketika mau belanja ya tinggal dibuka, itu tasnya bisa digunakan untuk belanjaan ya. Jadi kita nggak perlu minta tas lagi di tempat-tempat belanja. Next. Nah, membakar sampah pun sudah ada undang-undang yang mengatur. Di situ ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ya, yang mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Dan bahayanya juga sangat berbahaya. Pada kesempatan lain mudah-mudahan kami dari Trasiru bisa menayangkan bagaimana bahaya dari membakar sampah ini dalam sebuah edukasi, bagaimana mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk menonton sebuah video bahayanya membakar sampah plastik.
Next. Nah, ini Pergub 97 2018. Ini salah satu contoh upaya dari pemerintah provinsi yang sudah memberi payung hukum kepada gerakan-gerakan para relawan di bawah untuk selalu juga bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kita selalu sampaikan bahwa sudah diatur oleh Pergub 97 dan ini memang jadi kesepakatan kita bersama. Next. Nah, perlu juga dibarengi ketika payung-payung hukum dan himbauan sudah dilakukan, perlu kita barengi juga dengan aksi bersih rutin edukasi secara terus-menerus. Nah, ini yang kita selalu lakukan. Bahkan di sebelum masa pandemi, kami sangat aktif sekali untuk bersosialisasi apakah itu di sekolah, baik tingkat dasar, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kita akan mengunjungi kampus-kampus yang kebetulan memberi ruang kepada kami untuk bersosialisasi tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam upaya mengurangi seperti ini. Next. Jangan lupa juga untuk mengurangi membakar sampah. Sebenarnya tidak boleh membakar sampah, mengurangi produksi sampah sejak awal. Nah, kalau memang kita semangat, pasti bisa. Tapi contoh misalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh sahabat kita, sore ini juga hadir Bapak Berbekal, Bapak Kepala Desa Nyambu. Ini sebuah inisiasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menginspirasi desa-desa yang lain di Bali, bahkan di seluruh Indonesia, untuk juga bagaimana mengupayakan desanya menjadi desa yang sehat, bebas dari sampah plastik sekali pakai. Luar biasa Pak, biasa. Jadi mudah-mudahan semangat ini bisa ditularkan, kita duplikasi Pak semangatnya, dan kita gaungkan terus supaya ini menjadi sebuah kebiasaan baru. Next. Bersama kita bisa membawa perubahan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing kita sore hari ini bisa berbagi semangat dari teman-teman semuanya untuk kita kuatkan bagaimana kita harus gaungkan semangat ini, mengajak semua menjadi bagian dari sebuah perubahan. Dan dengan kunci mengurangi ada yang terbaik. Reduce is the key. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksara atas paparannya. Luar biasa ya teman-teman, kita jadi tahu apa saja sih hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengurangi sampah. Dan yang paling pasti adalah 3M, mengurangi, dan mengurangi. Teman-teman, teman-teman yang mau bertanya, baik dengan Pak Aksara ataupun dengan narasumber yang lainnya, mungkin sudah ada pikiran mau tanya sesuatu nih aku gitu, silahkan dituliskan di kolom chat untuk siapa dan apa pertanyaannya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link yang telah dibagikan panitia untuk elektronik sertifikat. Oke, terima kasih Pak Aksara atas paparannya. Sama-sama, yang luar biasa. Selamat sore sahabat semua. Selamat sore Pak. Oke, selanjutnya ada pembicara kedua yang juga nggak kalah luar biasanya. Ada Pak Inyoman Biasa selaku Kepala Desa Nyambu. Kita mau tahu nih sharing-sharingnya tentang bagaimana sih Desa Nyambu mengurangi plastik sekali pakai di masyarakat lokalnya. Oke Pak Inyoman Biasa, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak, mohon maaf masih di mute Pak. Sudah. Nah, ya. Selamat sore. Mohon izin bergabung dan terima kasih kesempatannya. Salam buat Aksara, Pak Firhot, Dek Naura, Rera dan yang lainnya. Salam sehat semuanya. Dapat kami jelaskan. Semangat Pak Nyoman. Dapat kami jelaskan bagaimana mengawali proses tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai di desa. Begitu saya menjabat, saya himbau dengan surat edaran kepada masyarakat. Kebetulan juga ada kunjungan dari Trace Hero, ada bimbingan dan pendampingan daripada Laksmi. Kami sangat
welcome sekali, karena ini adalah sangat mulia untuk menyelamatkan dunia secara global, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, minimal seperti slogan tadi, membiasakan diri merubah dari yang paling kecil. Karena daripada peraturan gubernur dan sebagainya, kami di desa harus mempunyai program yang nyata tentang penanganan sampah, baik itu organik dan sampah plastik. Jadi dengan terbentuknya bank-bank sampah di masing-masing banjar, kami ada 6 banjar, sudah kami sahkan dengan surat keputusan Probekel bahwa bank sampah mulai sudah bergerak, terus bukti nyatanya mulai menjadi, karena sampah ini adalah PR. Bagaimana kita punya komitmen biar PR tentang sampah ini pelan-pelan kita bisa menjadikan dia RP ataupun rupiah. Nah, ini yang mau Tiang kemas untuk kedepannya. Kita juga sudah siapkan dana pendampingan untuk penyertaan modal. Karena nanti kita slot untuk penanganan sampah khusus di desa kepada BUMDes. BUMDes ekoturismenya. Karena nyambung ekoturism menjadi salah satu bagian daripada BUMDes yang nanti mudah-mudahan ke depannya bisa menghasilkan pundi-pundi RP kepada pendapatan desa. Nah, kita sudah slotkan dana ke sana. Mungkin minggu ini kita akan membuatkan musyawarah untuk spesifik membahas penanganan sampah di desa. Dalam rapat nanti Recording stopped. Bapak Ketua BPD dan aparat desa selaku sebagai pada pelopor. Recording in progress. Konsepnya adalah pelan-pelan bagaimana Recording kita stopped. masyarakat kita tentang penyadaran bagaimana bahayanya sampah plastik. Itu minimal 1 orang dapat mempengaruhi dalam 1 hari 3 Recording in orang. progress. Itu sudah lumayan. Mindset itu yang kita tegakkan. Itu yang kita harus pahami bersama dulu. Sebelum nanti secara nyatanya udah bank sampah yang bergerak. Nah, ke depan nanti yang siapkan perdes tentang pungutan sampah. Nanti mudah-mudahan masyarakat kita nanti siapkan 1 banjar pilot projectnya. Nah, kita nanti hitung berapa kakak dalam 1 banjar itu setelah kita tangani sampahnya, ya harus dipilah. Karena kalau tidak dipilah tidak mungkin menghasilkan RP. Kalau kita pilah botol-botol plastik, pecahan-pecahan kaca itu menjadi uang dia. Karena yang sudah pegang slot berapa harganya botol aqua dan sebagainya. Itu kedepannya nanti yang kita rancang, kita udah mau bahas ini karena terus terang dari masa pandemi ini kami di desa sangat sibuk dengan PPKM yang berskala mikro. Itu yang terus terang banyak sekali menyita waktu. Jadi seolah-olah kami agak sedikit pasif dalam hal penanganan sampah plastik. Dan juga perlu kami sampaikan juga sumber-sumber sampah plastik yang terjadi di saluran dan parit-parit kecil di sawah itu. Nah, di Bali khusus ada namanya organisasi Subak. Sama ada pengurusnya di sana, tinggal diketok, kami sudah komunikasikan terus. Seandainya Keramo Carik atau Subak, yang notabene adalah petani, itu ada organisasinya, mungkin Recording bertahap. stopped. 1 bulan sekali dia bersihkan parit. Kita sudah kasih dia, bahkan sudah dikantongi plastik-plastik yang ada di Recording in progress. supaya dipungut, dikumpulkan, nanti ada yang mengambilnya. Nah, untuk sementara kami hanya bisa angkut dulu, kami siapkan nanti BUMDes-nya untuk untuk pengelolaan ini biar bisa menjadikan pendapatan desa. Karena apa? Dana desa sekarang sudah kami slot ke sana, transfer ke BUMDes melalui proposalnya, karena demi undang-undang desa wajib menumbuhkan BUMDes-nya. Nah, nanti mungkin hitungan 2 bulan ke depan mudah-mudahan bisa kami beli 1 truk tenaga anak-anak muda sudah ada siap yang akan untuk melayani pengambilan sampah, pemilahan dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami support secara full untuk program daripada Diageo mengandeng Saraswati dan Laksmi. Terima kasih sekali masuk ke desa kami menjadi acuan mindset pelan-pelan masyarakat nanti yang terus kasih pembinaan, penyadaran bersama Beli Gede niki yang terus intens berkomunikasi
Pak Kel bagaimana usaha tentang sampah plastik pasti nanti lebih. Kami yakin Recording in progress. kan plastik di Nyambu kami rubah menjadi RP. Nah, terus terang juga ada rekan kami satu berbekal Bengkel, nanti kami berburu ke sana. Kalau adik-adik daripada Laksmi ataupun Saraswati ingin ketemu, silakan aja nanti berkunjung ke desa Bengkel. Di sana sudah lebih bagus, ada sistem komposter. Nah, sampah organiknya tidak ditangani, cuma dimasukkan ke komposter, nanti setelah hitungan berapa hari dia sudah hancur menjadi humus yang plastiknya sudah beliau jual. Kami mau studi banding nanti ke sana. Sambil memperkenalkan, kalau mungkin dari pihak Laksmi yang ada berkenan ikut, nanti Nabli gedenya tak ajak nanti untuk ketemu dengan partner kerja dari Berbekal Bengkel yang notabene adalah sudah mulai dia. Hitungannya dia kajiannya 47 KK yang menjadi pilot project, per bulannya sudah menghasilkan Rp500.000 khusus botol aqua dan pecahan kaca yang organiknya dijadikan komposter. Kami sudah intent komunikasi, tinggal kami buat regulasi berdasarkan Musdes menyetujui ini program desa, tinggal cespleng. Mohon doanya nanti. Sobat, semeton semuanya mohon doa apa yang kami rancang dalam pikiran bahwa PR sampah ini bisa menjadi RP, itu acuannya. Cita-cita kami. Di samping itu, desa wisata wajib harus bebas sampah plastik. Ini akan bergandengan ke depan. Ini Pak Gede yang punya pemikiran seperti itu. Nanti tiang selaku Berbekal ada masukan-masukan yang sifatnya motivasi, positif. Kita harus welcome, kita harus join dengan anak-anak muda untuk menyadarkan tentang bahaya sampah plastik. Dulu sudah pernah mengawali di awal 2020, warung-warung tidak boleh menyediakan tas kresek. Nah, sudah mulai ada masyarakat kami yang sadar membawa tas belanja. Juga di Provinsi Bali dengan peraturan gubernur yang mungkin tahun 97 2018 itu sudah mulai pelan-pelan masyarakat sadar dan sadar. Kurang lebih begitu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kami minta Pak Firhot dukung kami dari segi mungkin ya segalanya lah, pemikiran dan sebagainya, bagaimana desa ini bisa kita tata pelan-pelan, walaupun tidak segampang membalikkan telapak tangan, ya pelan-pelan continue, karena terus terang tidak bisa dipungkiri begitu kita pungut sekarang besoknya ada lagi itu. Jadi kita tidak habis-habisnya berperang, mungut sampah plastik 2 datang lagi 2, mungut sampah plastik 2 datang. Harus pelan-pelan terus, sabar dan sabar. Mudah-mudahan ada faedahnya, semangat tetap, dan pandemi ini cepat berakhir, actionnya lebih jos. Om Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jero, luar biasa. Naura jadi penasaran sih, besok mau ke Bali, mau ke desa ini. Apa desa Nyambu Mulia? Semoga Boleh. ya Pak, next segera. Iya, welcome. Teman-teman juga nih kalau penasaran, ayo kita segera ke desa Nyambu lihat Bali. Setelah pandemi ini pastinya. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa kalau yang mau bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, karena nanti ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize menarik dari Laksmi. Selanjutnya, last but not least, ada Kak Mega Kusuma Wardani. Kak Mega ini pemenang aksi #berubah dari rumah tahun 2020. Kak Mega, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Naura atas waktunya. Wah, luar biasa banget ya. Tadi ada 2 pemateri yang sudah memaparkan atau sharing gitu ya, luar biasa. Aku sendiri juga sangat terinspirasi gitu ya. Dan perkenalkan, nama saya Mega. Aku adalah salah satu peserta berubah dari rumah tahun 2020 kemarin. Nah, di sini aku akan share pengalaman-pengalaman aku pas waktu aku ikutan berubah dari rumah. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Silahkan, Kak. Oke.
Nah, teman-teman, berubah dari rumah ini, kalau misalkan kita banyak memikirkan apakah kita bisa atau enggak, itu nggak akan jalan-jalan ya. Jadi, kalau saran aku, kita harus mulai aja dulu gitu. Karena dengan memulai kita akan tahu nih bagaimana caranya, kesulitannya, terus kemudian challenge dan segala macamnya itu akan kelihatan gitu, dan pelan-pelan nanti akan kita rubah dengan sendirinya gitu. Oke, sebentar. Nah, kenapa sih kita harus berubah dari rumah? Tadi sebenarnya udah disinggung ya oleh Pak Wayan, karena banyak sekali sampah plastik gitu ya, dan juga mungkin sebenarnya memang dominasi sampah plastik itu lebih sedikit ya dari sampah organik, tapi tepatnya tuh banyak banget berceceran di mana-mana di tempat wisata, dan mungkin kalau misalkan kita jalan di jalan itu banyak banget sampah plastik yang tercecer gitu. Jadi kita memang kalau misalkan recycle tuh akan susah gitu, effortnya akan banyak kan. Jadi kita mulainya ya mengurangi gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengurangi? Ya dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang mungkin yang sering teman-teman yang sering teman lakukan, tapi itu berpotensi untuk membuat adanya sampah plastik yang sekali pakai. Contohnya ada aja misalkan kalian yang ada di Jakarta atau mungkin di daerah-daerah lain yang sedang kos atau mungkin jauh dari rumah, itu kan pasti kita akan sering ya delivery food pakai GoFood atau GrabFood, dan itu pasti banyak banget sampah-sampah plastik atau kemasan yang kita bawa gitu. Nah, itu sangat PR banget gitu ya kalau misalkan kita mengurangi sampah plastik, karena banyak banget misalkan ada styrofoam, ada plastik, dan itu banyak banget, dan itu bikin kita jadi kayak aduh gimana sih cara menguranginya, mustahil nggak sih itu? Nggak mustahil teman-teman kalau misalkan kita punya niat dan kita mau untuk berubah gitu. Cara yang aku gunakan adalah aku selalu membawa kotak makan di tas aku kemanapun. Jadi mau jalan-jalan ke mall atau mungkin kerja, itu saya selalu bawa kotak makan dan juga botol minum. Jadi tas aku tuh emang agak size-nya agak gede ya. Jadi nggak masalah untuk itu. Yang penting kita nggak membawa atau mungkin nggak berpotensi untuk menyumbang sampah plastik ke TPA gitu ya. Nah, yang kedua adalah membawa kantong belanja sendiri. Nah, ini sangat efektif banget ya. Iya, benar. Hemat juga gitu ya. Nah, membawa kantong belanja sendiri ini juga sangat efektif ya buat teman-teman. Mungkin kalau di Jakarta udah kebiasa karena memang per 2020 kemarin memang ada peraturan kalau misalkan di Jakarta tuh sudah tidak boleh menggunakan kantong kresek gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk di daerah-daerah lain, ini bisa dicoba ya ketika kita ke minimarket atau supermarket atau mungkin ke pasar tradisional. Nah, ini sekaligus juga mungkin edukasi ya buat orang-orang penjual atau pedagang gitu untuk bahwasannya kita ini ada loh kampanye yang mengurangi sampah plastik. Tapi yang paling harus di bold gitu ya, kita edukasinya dengan cara yang menyenangkan, yang bisa diterima dan tidak menyakiti gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti camilan kita dengan camilan-camilan yang lebih organik, teman-teman. Nah, aku pribadi sih jarang banget ya sekarang untuk membeli snack atau minuman yang berkemasan di minimarket gitu, kecuali obat-obatan dan juga beberapa body care yang masih aku gunakan gitu. Jadi yang pertama sih lebih hemat gitu ya, terus plusnya juga sehat dan pastinya bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu. Nah, karena tadi aku mengurangi camilan-camilan yang ada kemasannya, aku siasati dengan membuat camilan sendiri. Nah, ini adalah efektif banget ya, selain sehat gitu ya. Kita kan tahu nih kalau misalkan bikin-bikin sendiri itu sehat dan juga murah. Terus karena kita tahu bahan-bahannya dari kita gitu ya, pasti kita pilih yang terbaik dong. Dan plusnya adalah kita bisa minim sampah plastik gitu. Dan selain itu kalau misalkan kita bikin camilan-camilan sendiri tuh kita bisa lebih dekat loh sama keluarga, karena kita bisa ajak keluarga-keluarga kita untuk bercengkrama sambil membuat snack-snack kecil gitu. Nah, yang selanjutnya adalah aku membuat DIY, salah satunya DIY deodoran. Ini juga trial and learn ya, maksudnya nggak selalu aku tuh berhasil untuk DIY, tapi
nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses ya. Kalau misalkan kita belajar langsung berhasil tuh namanya ini ya, magic gitu. Tapi aku juga pernah salah karena ada nggak cocok gitu ya. Dulu aku pakai baking soda sama si butter dan itu tidak cocok, dan aku cocoknya pakai tawas gitu yang dicampur dengan air. Dan yang selanjutnya adalah mengganti pembalut aku dengan pembalut kain yang reusable gitu ya. Ternyata teman-teman, pembalut kita yang kita gunakan, nih cewek-cewek nih terutama, yang kita gunakan setiap bulan itu susah banget diurainya dan mungkin nggak bisa ya. Dan itu adalah hal yang selalu kita sumbangkan ke alam setiap bulannya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa merubah itu, teman-teman ini nih bisa bisa sangat membantu sekali gitu. Dan ini juga back to tradisional, karena zaman-zaman dulu ibu kita, nenek-nenek kita itu kalau menstruasi memang juga menggunakan kayak handuk atau kain yang dilipat gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman memang sudah siap untuk menggunakan menstrual cup, itu bisa jadi pilihan atau solusi. Nah, ini adalah salah satu gambar saya proses membuat mie, karena saya itu adalah salah satu fansnya mie instan ya, yang nggak bisa stop, jadi saya siasati dengan bikin mie sendiri. Dan ini adalah saya membuat ekoenzim. Oke, next hal lain adalah regrow. Ini cocok banget nih buat ibu-ibu yang suka masak dan sisa kangkungnya itu mungkin dibuang ya, jangan dibuang dulu nih. Kalau yang masih ada akarnya itu bisa kita tumbuhkan lagi loh dengan cara taruh di wadah yang ada airnya dan kita biarkan aja kangkungnya di situ. Dan ini efektif banget. Setelah aku coba regrow beberapa tanaman tuh, yang paling cepet tuh kangkung. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen regrow hal yang lain, ada loh tanaman-tanaman kayak misalkan wortel, kentang, atau mungkin juga ini seledri, atau juga bisa juga daun bawang, itu juga gampang teman-teman. Next adalah yang paling asik itu mengompos dan berkebun. Ini adalah hal yang paling aku suka karena memang sangat membawa mood yang positif gitu ya dalam menjalani kehidupan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah menerapkan beberapa hal untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, teman-teman pasti akan berpotensi untuk hidup lebih organik ya. Dan sampah-sampah organik itu seperti Beli Wayan katakan tadi di awal, bahwasanya sampah organik tuh 60% ya di TPA gitu, dan itu harus bisa kita selesaikan sendiri. Caranya adalah mungkin dengan mengompos, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengompos dan punya lahan yang besar, nah sampah organik ini memang bisa aja tinggal dikubur gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di perkotaan, gimana nih caranya buat kita bisa mengompos gitu? Gampang banget, teman-teman bisa tinggal search di YouTube, di Google tuh banyak banget artikel-artikel yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengompos. Aku sendiri dulu di kosan aku yang kecil banget, itu aku dulu DIY membuat komposter Takakura, dan itu sangat efektif banget dengan kebutuhan aku yang nggak terlalu gede ya untuk sampah organik, dan itu asik banget bisa memanen kompos setiap ya 2 bulan atau 1 bulan gitu. Nah, ini adalah salah satu komposter yang aku dapatkan kemarin dari Laksmi, dan ini sangat efektif banget ya. Ini cocok banget buat teman-teman kalau misalkan bisa atau mungkin memulai kompos di rumah karena sangat rapi gitu ya. Nah, benefitnya dari kita mengkompos dan berkebun adalah hasil panen yang bisa kita nikmati setiap panen gitu ya. Contohnya aja kalau aku ya, karena aku suka pedas, jadi aku nanamnya cabai. Setiap 2 hari sekali, kadang cabai tuh udah merah-merah, tuh seneng banget rasanya ya. Apalagi ketika harga cabai lagi mahal tuh sangat membantu banget, apalagi di masa pandemi kita nggak perlu keluar untuk beli-beli perlengkapan untuk memasak gitu ya, atau mungkin bahan-bahan untuk memasak. Nah, selanjutnya adalah daur ulang. Kenapa daur ulang terakhir? Karena menurut saya, kalau saya pribadi, saya tuh termasuk orang yang kurang suka untuk mendaur ulang sebenarnya, karena PR banget saya harus memikirkan, aduh ini digunakan untuk apa ya. Jadi ketika saya mau membeli sesuatu, saya pasti akan berpikir kemasannya kira-kira nanti bisa dibuat apa ya gitu. Kalau misalkan sekiranya saya tidak bisa menggantinya, saya tidak akan membeli barang tersebut, saya akan ganti dengan hal-hal yang lain gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau memulai berubah dari rumah atau mengurangi sampah sekali pakai, itu bisa dimulai dengan thrifting gitu ya, atau mungkin
memikirkan kembali apa yang akan kita beli gitu ya. Ketika mau ke pasar atau mau belanja online, kita pikirkan dulu apakah barang yang akan kita beli itu sesuai dengan kebutuhan kita atau hanya keinginan kita gitu. Atau kita terjebak terjebak akan kampanye-kampanye marketing gitu ya. Nah, karena aku sendiri pun pernah hal-hal yang seperti itu terjadi pada aku gitu. Dan itu sangat membuat banyak barang-barang menumpuk di tempat aku dan akhirnya akan menjadi sampah. Jadi usahakan teman-teman ketika membeli sesuatu harus dipikirkan. Ini juga sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang pengen belanja di pasar untuk mencatat rencana belanja. Dan itu penting banget karena nanti teman-teman juga bisa membawa kantongnya seberapa besar, terus kemudian kalau misalkan mau membeli daging juga harus dikemas dengan atau membawa Tupperware atau mungkin kontainer-kontainer lain ya. Nah, kedua adalah mengurangi, dan mengurangi ini adalah dari rating tadi. Kalau misalkan kita udah benar-benar mateng ya perencanaannya, pasti kita akan bisa mengurangi potensi-potensi sampah yang ada di pasar, kemudian di minimarket atau di tempat lain yang akan kita gunakan untuk belanja gitu ya. Kemudian adalah refuse, kita menolak ketika kita ditawari sama pedagang atau mungkin sudah terlanjur nih dibungkus gitu ya. Kita beli cabai, ternyata udah dibungkus, beli sayur udah dibungkus gitu ya. Terus teman-teman ya caranya adalah dengan ya menolak pastinya. Menolaknya dengan cara yang halus gitu ya, yang bisa diterima, dan pastinya caranya juga bisa bikin mereka ya udah ternyata ini pilihannya dia gitu ya. Jadi nggak sampai ada kata kalau misalkan kita terkesan arogan gitu. Nah, yang kedua adalah reuse, adalah kita menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berulang kali gitu. Aku dulu waktu awal-awal mau mengurangi sampah plastik agak sedikit sedikit di mindsetku adalah aku mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi otomatis aku membeli barang-barang itu dengan kemasan yang stainless steel atau berbahan kayu. Dan itu sebenarnya nggak salah juga, tapi menurut saya kurang efektif buat diri saya sendiri. Karena apa? Ketika saya membawa kotak makan seperti yang ada di gambar ini, teman-teman, yang ada gambar stainless steel-nya, kan saya setiap di kosan kan nggak pernah masak ya. Beli makanan-makanan kuah atau yang panas, itu pakai ini. Dan ini menurut saya kurang efektif banget karena hawa panasnya masih terasa di tangan saya, dan ketika mau dibawa kemana-mana itu kurang efektif ya gitu. Jadi harus dipikirkan dulu tadi ya. Kemudian yang penting adalah di reuse ini adalah bukan kita menolak sampah plastik, tapi kita bijak menggunakan plastik itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kelima ini adalah root atau mengompos. Nah, dengan mengompos kita itu bisa mengurangi sampah organik masuk ke TPA. Otomatis itu akan mengurangi 60% yang disumbangkan itu ya ke TPA, dan ini sangat efektif banget. Kalau misalkan kita mulai di seluruh Indonesia nih, kesadaran kolektif masing-masing individu tuh udah terbangun, ya nggak ada lagi ceritanya TPA itu akan penuh gitu ya. Nah, kalau misalkan hal-hal tadi itu sudah bisa dilakukan, kemungkinan recycle ini akan sangat kecil sekali kita lakukan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah mulai menerapkan hidup organik dan segala macam. Tapi kalau misalkan terpaksa banget nih, kebanyakan cewek-cewek pasti ada skincare dan juga parfum yang masih kita konsumsi yang ada ada sampah plastiknya, nggak masalah. Kalian bisa ke bank sampah, atau mungkin sekarang juga banyak kan startup yang di bidang sampah yang bisa menerima sampah kalian. Atau kalian juga bisa pilih beberapa produk yang aware terhadap kemasannya yang bisa dikembalikan gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk mendukung aksinya teman-teman berubah dari rumah ini, teman-teman juga bisa bergabung dan mengikuti komunitas atau akun media sosial yang bahas isu lingkungan. Ini sangat membantu sekali ya. Terutama dulu aku pas waktu kenal Laksmi dan juga berubah dari rumah, ini seperti kayak solusi gitu bagi saya yang sebelumnya udah 2 tahun yang lalu udah mulai mengurangi sampah plastik, dan semakin terbantu dengan Laksmi dan juga berubah dari rumah, karena kayak semacam
motivasi gitu ya untuk saya mengurangi sampah plastik. Di sisi lain, ketika kalian mengikuti atau gabung di komunitas-komunitas seperti ini, itu kayak inner circle yang menguatkan kalian untuk terus konsisten untuk mengurangi sampah plastik. Karena hal-hal itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi ketika kita burn out atau mungkin aduh capek banget sih harus bawa kayak gini dan harus mengurangi sampah plastik sendirian. Nah, di sini adalah peran komunitas dan juga beberapa akun media sosial ini bisa membangkitkan semangat teman-teman. Dan ini juga bisa jadi solusi ketika nanti teman-teman ikutan berubah dari rumah untuk bisa dapat insight-insight ide kira-kira aku besok ngapain ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan itu butuh proses ya teman-teman, fokus aja apa yang bisa kita lakukan dan terus belajar dan konsisten. Jadi aku juga berubah dari rumah ini nggak sempurna-sempurna banget dan aku yakin teman-teman juga banyak yang nggak sempurna karena memang ya inilah namanya proses ya. Jadi nggak ada yang instan, nggak bisa kita langsung berhasil seluruhnya untuk bisa mengurangi sampah plastik. Tapi itu lebih baik kita memulai dengan banyak sekali hal-hal yang masih kita perbaiki daripada kita tidak mulai sama sekali. Jadi pesan saya buat teman-teman, mulai aja dulu, kita coba dulu, nanti kita akan coba benahi beberapa kekurangan-kekurangan yang nantinya terjadi gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa di chat, ditanya di kolom chat ya. Thank you Kak Naura. Thank you Kak Mega atas paparan yang luar biasa. Informatif banget ya teman-teman, kita jadi tahu gimana apa aja sih tips-tipsnya buat memulai 30 hari berubah dari rumah dan mengurangi aneka macam sampah, terutama sampah plastik. Nah, itu aja dari 3 pemaparan materi narasumber yang luar biasa. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Nanti masing-masing narasumber diberikan waktu 5 menit untuk menjawab 1 pertanyaan. Yang pertama, untuk Bapak Wayan Aksara. Halo Pak Wayan. Oke. Iya, ini pertanyaannya banyak Pak sebetulnya. Cuman kita karena terbatas waktunya, jadi cuma bisa milih 1 pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Kak Hilmi Irwanti untuk Pak Wayan Aksara, Trasiro Indonesia, untuk Pak Wayan Aksara Trasiro Indonesia. Nah, gini Pak, bagaimana peran Trasiro dalam menularkan semangat anak muda dalam hal pengurangan sampah di Indonesia? Selain anak muda, rasanya masih banyak masyarakat umum yang masih lalai dan belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap sampah itu sendiri. Mohon informasi dan masukannya, bagaimana mengatasi masyarakat umum agar mau dan sadar terhadap keadaan sampah di sekitarnya. Gitu Pak, terima kasih. Dipersilakan untuk dijawab. Terima kasih Ilmi. Dari mana ya Ilmi ya? Ilmi dari Kemang, Pak. Dari Kemang. Oh, Kemang. Terima kasih jawab pertanyaannya luar biasa. Jadi begini, anak muda ini adalah agennya perubahan. Jadi harapan kita adalah bagaimana memutus kebiasaan-kebiasaan yang kurang care dengan lingkungan itu diputus oleh anak generasi ini. Supaya generasi kita ke depan itu menjadi generasi yang lebih peduli ya. Jadi Trasiro akan selalu hadir menemui para agen-agen perubahan ini, agen-agen perubahan ini untuk kita ajak bersama-sama. Bagaimana kita menjadi bagian dari upaya penyelamatan kehidupan. Karena ketika kita berbicara tentang lingkungan, sejatinya kita sedang berbicara tentang kehidupan, sebuah proses panjang. Nah, ekspektasinya ini harus disadari, memang perubahan itu tidak mungkin terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Jadi kita harus mempunyai ekspektasi yang bijak, gitu ya. Jadi kita lakukan ini dalam jangka waktu tertentu dan kita evaluasi kembali. Nah, upaya yang paling getol kita lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran ini di tingkat generasi muda.
Ya, jadi tidak yang dewasa saja, tapi anak-anak juga. Bagaimana kita ajak mereka, kita bentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli. Dengan begitu mereka akan tumbuh nanti menjadi insan-insan yang berperilaku bijak, ya, tidak nyampah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa bagaimana kita mengurangi, kita bisa lihat dari perilaku mereka dimanapun mereka berada. Nah, hari ini memang fakta kita temukan masih banyak sekali justru masyarakat yang dewasa masih menunjukkan sikap-sikap yang masih belum berkomitmen pada hari-hari tertentu, ketika misalnya semangatnya sedang, moodnya sedang baik, mereka ada kepedulian. Mungkin karena terinspirasi dari anak-anaknya yang mendapat edukasi di sekolah ataupun di lingkungan-lingkungan komunitas, tapi di saat-saat tertentu mereka lupa. Nah, inilah yang kita sampaikan, sebuah kebiasaan baru. Nah, untuk membangunnya ini membutuhkan sebuah proses panjang. Jadi kami pun sangat menyadari hal itu, dan kita tidak pernah semangatnya tidak pernah surut untuk terus melakukan, terus menginspirasi, mengingatkan, ya. Jadi kita sedang membangun sebuah peradaban. Jadi ayo kita bersama-sama, kita saling mengingatkan bagaimana kita mengajak dan mampu menginspirasi. Karena tidak mungkin kita lakukan sendiri. Ya, kalau kita lakukan sendiri mungkin lingkungan kita masih belum terinspirasi, ya sama saja. Jadi kita harus banyak menginspirasi teman-teman yang lain, mengajak mereka untuk berubah dan terus melakukan. Jadi komitmen ini sangat penting sekali, ya. Jadi komitmen itu adalah kuncinya, dan terus kita lakukan dan bersinergi bersama. Semakin banyak yang bergerak, itu sangat bagus. Demikian Helmi, mudah-mudahan semangat ini bisa disampaikan dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk terus semangat untuk melakukan sesuatu. Ya. Salam dari Bali, Hilmi. Baik, terima kasih Pak. Halo Kak Hilmi. Semoga sudah menjawab ya jawabannya dari Pak Wayan. Oke, selanjutnya ke Pak Jero. Halo Pak Inyoman biasa. Ya. Ini, ya halo Pak. Ya, Dek. Ya, oke. Ini ada banyak pertanyaan sebetulnya, sama kayak seperti yang ditanyakan ke Pak Aksara tuh banyak banget, tapi kita juga hanya bisa memilih salah satu. Pertanyaan ini dari Kak Rahma Fitrinur. Bertanya seperti ini, Pak. Apakah di Desa Nyambu sendiri ketika mengadakan suatu acara, misalnya acara kenduri, telah mengurangi penggunaan sampah plastik, misalnya dengan memilih panganan lokal yang dibungkus dengan daun pisang atau wadah lainnya. Kemudian, sebagai DWE Desa Wisata Ekologi, apakah Desa Nyambu menyediakan penginapan bagi wisatawan? Dan di masa pandemi ini, apakah ada pengurangan jumlah wisatawan yang datang ke Desa Nyambu dalam menerapkan protokol kesehatan serta mengurangi sampah dari wisatawan itu sendiri? Jadi pertanyaannya itu terkait apakah Desa Nyambu sudah menggunakan panganan lokal yang dibungkus dengan daun pisang atau wadah lainnya. Terus yang kedua adalah apakah Desa Nyambu menyediakan penginapan bagi wisatawan, dan apakah di pandemi ini ada pengurangan jumlah wisatawan, dan karena adanya pengurangan jumlah wisatawan tersebut, apakah sampah juga berkurang? Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan dijawab Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan kesempatan ini kami bisa jawab. Yang pertama, untuk penyediaan makanan, kami ya sudah pasti menggunakan adalah kearifan lokal, pakai daun pisang, mungkin nanti ada pisang rebus, untuk minum welcome drink-nya adalah teh serai yang juga nanti ditambah jeruk nipis sedikit,
mungkin ada jajan Bali yang namanya jajan klepon dan sebagainya. Untuk makanannya ada sate, tapi tetap nanti alasnya adalah daun pisang. Itu yang sudah kami laksanakan di saat ada kunjungan ataupun ada booking, karena kami punya paket wisata kami, ada susur sawah, susur sungai, susur budaya, jogging track bersepeda. Nah, seperti yang dipertanyakan tadi, bagaimana tingkat kunjungan wisatanya? Terus terang, sebelum pandemi sudah menghasilkan PAD yang lumayan dalam 1 tahun, tapi di masa pandemi pas kami menjabat di awal 2020, di bulan Maretnya sudah pandemi, itu paling ada sekitar berapa instansi ataupun mungkin yang sifatnya adalah pembinaan atau mungkin jenis kunjungan-kunjungan studi banding, ada dari desa Unggul, ada mungkin dari perhotelan Mapindo, tentang asosiasi perhotelan Mapindo. Langsung kami ajak turun ke lokasi, karena di bantaran-bantaran sungai di wilayah kami ada tersedia pura-pura yang masih unik dan klasik. Nah, itu di sana menyusuri jalan setapak yang masih alami sekali. Karena kami di sini tidak membuat suatu objek seperti kekinian, enggak. Kami menyajikan unsur budayanya orang Nyambu bagaimana. Nah, dengan sampah plastik, karena kunjungan mulai agak sepi, otomatis juga. Terus terang, setiap ada perhelatan upacara di pura, itu sudah dari pihak Pak Kadusnya sudah mindsetnya sama, terutama sampah-sampah plastik itu. Nah, kami rancang ke depannya, seperti di awal-awal tahun kita larang untuk pembelian aqua gelas, kita hanya menyediakan adalah galon yang mungkin sudah di masing-masing pura sekarang sudah ada cuci tangan, galonnya sudah tersedia, bahkan sumber air kami di Nyambu ada yang sudah layak minum. Karena di masing-masing pura itu ada sumber-sumber air yang debitnya lumayan besar. Sekarang sudah bisa dikomersialkan, kita dikasih pompa naik ke atas, masyarakat yang mengambil cuma menaruh punyo 1 galon Rp2.000. Itu sudah ada yang diterapkan di Banjar Nyambu. Kastung Kare sekarang sudah menjadi penghasilan banyak. Untuk penginapan yang sudah kami kerjasamakan dari tahun 2016 dari pihak seandainya ada tamu yang menginap, itu penginapan tradisional yang dimiliki oleh warga kami. Nah, juga yang sifatnya jenis villa, banyak di sini villa komersial, itu adalah pemiliknya orang-orang tamu, bule dan sebagainya. Ke depan kami mau optimalkan tentang BUMDes ini. Pokoknya jangan ragu kalau masuk ke Nyambu, villa-villa yang mau mewah lumayan sih harganya per sekali per 1 malam. Tapi kalau mau yang murah paket kami, ya kami ajak tidur di rumah penduduk yang khusus sudah disiapkan dengan standarnya sederhana. Kurang lebih begitu. Begitu dapat kami jawab pertanyaan daripada rekan-rekan. Om, santi. Baik Pak, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga buat Kak Mega Kusuma, dari Kak Rahma Fitri Nur. Bagaimana cara mengelola atau tips agar sampah masker sebelum dibuang ke tempat sampah tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu fauna sekitar? Dipersilakan untuk dijawab, Kak. Oke, terima kasih Kak Naura dan juga Kak Rahmat atas pertanyaannya. Jujur ya, untuk sampah masker, terutama masker medis ya, itu memang sekarang banyak banget, dan aku sendiri belum menemukan solusi yang tepat ya. Cuman ketika aku mau membuang masker, memang aku usahakan aku potong dulu nih maskernya, aku robek dulu maskernya. Kalau misalnya, dan informasi ini juga bisa dibagikan ke teman-teman juga, ke teman-teman yang lain, tentang kampanye berubah dari rumah. Jadi berani mengubah mulai dari rumah. Nah, kita bisa nih, semoga akan ada
mega-mega lainnya, Pak Jero lainnya, dan beli aksara lainnya gitu, untuk kita bisa ngelakuin perubahan hanya dari rumah aja gitu. Nah, ini kampanye berubah dari rumah ini ajakan aksi kolektif, ngurangin plastik sekali pakai gitu. Selanjutnya, ya, thank you. Nah, ini goals-nya karena, ya ini dilatar belakangi karena dari pandemi COVID-19 yang udah sampai sekarang belum kelar-kelar dan nggak tahu kelarnya kapan, bikin kita terus sering ada di rumah, tapi produksi sampah nggak berhenti gitu kan. Makin meningkat, yang tadi sama yang beliau yang sharing juga udah mencapai 67,8 juta ton, bahkan terakhir ada dari kata Data Insight Center itu katanya sekitar 15 kali luas Gelora Bung Karno. Itu kebayang kan, itu luasnya kayak apa, kita lari 10 km kayaknya, itu luas banget gitu. Dan itu terlebih lagi dari kita yang sering banget belanja secara daring, terus pesan makanan, pesan antar kayak gitu, dan itu ngalamin peningkatan juga. Terus gimana sih caranya untuk kita ngurangin itu gitu, ngurangin permintaan sampah plastik sekali pakai. Nah, di sini makanya Laksmi ngundang teman-teman untuk ikutan kampanye berubah dari rumah. Selanjutnya Siwi. Nah, ini caranya gampang banget dari rumah. Teman-teman bisa pikir ulang dulu, teman-teman bisa mempertimbangkan sebelum beli sesuatu, apakah ini penting, bagaimana sampainya setelah produk yang kita pakai dan segala macam, kita cek dulu, benar-benar pikir ulang sebelum kita mengonsumsi produk yang pengen kita beli gitu. Terus kita juga bisa nolak tawaran dari penjual untuk pakai plastik sekali pakai, misalnya dapat kantong, botol, atau gelas, atau misalnya kalau misalnya pesan makanan layanan pesan antar, biasanya suka bisa bikin notes gitu, nggak pakai makanan sendok plastik atau gimana, atau styrofoam kayak gitu. Terus kita ngurangin. Nah, ngurangin ini adalah menggunakan plastik sekali pakai yang nggak perlu, dan beli kantong plastik untuk tempat sampah misalnya. Pada akhirnya kayak Mega tadi, karena nggak perlu pakai plastik untuk tempat sampah, akhirnya Mega berpikir ulang untuk memilah sampahnya dan kemudian malah jadi mengompos gitu. Itu kok. Jadi ada aktivitas lanjutan selain mengurangi plastik sekali pakai. Lalu ada ganti, kita juga kalau kita keluar, tas harus keluar, kita bisa bawa tas kain yang sudah umumnya teman-teman juga suka pakai gitu. Terus botol minum atau tumbler sendiri, pakai alat makan pribadi sendiri, dan kotak penyimpanan untuk berbelanja. Ya sama kayak Mega kemarin, kayak tadi Mega bawa tasnya jumlahnya lebih besar dan isinya meskipun berat, tapi setidaknya teman-teman bisa ngurangin plastik gitu dari luar. Nah, ini juga selain hemat plastik, tentunya aman kan di masa pandemi ini gitu, safety juga buat kita. Lalu kita membangun kebiasaan untuk konsisten, jadi say no ke penjual untuk ngurangin plastik, terus bawa makanan bahan pengganti, dan juga buat reminder misalnya di handphone atau notes gitu. Atau teman-teman juga bisa bergabung. Kita punya komunitas WhatsApp group namanya yang hashtag berubah dari rumah, itu saling support satu sama lain lah. Apalagi ya, kita ngurangin plastik sekali pakai ini, hari ini apa gitu. Jadi kayak kita ngerasa nggak sendirian lah istilahnya kayak gitu. Terus selanjutnya Siwi, nah ini caranya adalah terapkan 5 aksi tadi yang udah aku sharingin selama 30 hari dan bagikan cerita perjalanan teman-teman dengan tagar berubah dari rumah. Nah, caranya teman-teman gampang banget, gak lebih dari 1 menit, teman-teman bisa langsung mendaftar ke www.laksmi.info, /mulai strip aksi. Nah, teman-teman juga bisa setelah daftar, lalu teman-teman bisa memposting cerita keseharian teman-teman perjuangan melawan plastik di akun Instagram teman-teman dengan tagar berubah dari rumah. Dan teman-teman juga nanti akan bergabung dengan teman-teman lainnya di Desa Nyambu, di timnya Pak Jero, warga desanya Pak Jero, dengan tagar berubah dari Nyambu. Terus ada yang dari Buit juga dengan tagar berubah dari Buit. Dan karena ini aksi kolektif, jadinya banyak ya, Nyambu, Buit, dan juga Kabo-Kabo di desa tetangga Nyambu juga terlibat dan ikut aksi ini. Jadi teman-teman bisa meramaikan aksi ini bersama-sama dari rumah teman-teman dengan tagar berubah dari rumah. Nah, lakukan
selama minimal 30 hari. Kalau lebih juga itu udah keren banget, karena untuk ngebangun kebiasaan nggak cukup untuk sekali dan sekali posting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ngebentuk kebiasaan tadi yang kata Mega itu nggak mudah. Jadi ini tantangan yang emang challenging, tapi kita bisa kok ngelakuinnya sama kayak Mega gitu. Nah, periodenya dimulai dari lusa, hari Minggu 21 Februari di hari Peduli Sampah Nasional. Jadi teman-teman ikut meramaikan Hari Peduli Sampah Nasional dengan ngurangi plastik sekali pakai dari rumah teman-teman, sampai periode ini akan ditutup pada 22 April 2021. 22 April itu Hari Bumi Sedunia. Jadi ini luar biasa banget kalau teman-teman berkontribusi di periode itu, dan untuk kayak nggak cuma bikin jargon, oke, kita sayangi bumi, tapi kita lakukan dengan action untuk ngurangin plastik sekali pakai dengan tagar berubah dari rumah. Gitu. Selanjutnya, nah ini akan ada apresiasi. Ini mungkin bisa dibilang hadiah, tapi ini juga ini tujuannya untuk memotivasi dan untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah berkontribusi untuk take action ya, untuk ikutan aksi kolektif berubah dari rumah. Ada agen paling berubah yang berdasarkan kualitas cerita perubahan, dan juga agen paling berdedikasi berdasarkan jumlah postingan dan engagement dengan akun media sosial lainnya. Dan masing-masing akan mendapatkan uang tabungan senilai Rp1.500.000, lumayan banget. Dan nanti akan dapat pakai zero waste kit dan kompos. Jadi ada kontinuitasnya setelah ini. Jadi teman-teman nggak berhenti ngurangin plastik sekali pakai, tapi ada juga action lainnya untuk lebih aware sama ngurangin plastik sekali pakai. Jadi ada langkah-langkahnya banyak. Jadi akan ada action-action baru lainnya gitu. Dan juga nanti ada 15 zero waste kits nilai Rp250.000 untuk teman-teman yang juga ikutan dan berpartisipasi di dengan tagar berubah dari rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa kehabisan ide, teman-teman bisa lihat dari tagar sebelumnya, hashtag berubah dari rumah, di situ banyak banget ide teman-teman yang teman-teman bisa lakuin juga dari rumah, dan teman-teman bisa ceritakan kembali, gitu. Oke, dan ya, kita jaga bumi dimulai dari rumah, dan itu bukan hal yang gampang, tapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Oke, makasih ya. Oke, Kak Rera, terima kasih atas informasinya. Siap.